Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang Nabi Isa dan orang rakus dan harta membawa bencana. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Nabi Isa dan orang rakus. Ada seorang laki-laki yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam kemanapun Nabi Isa pergi. Dia selalu ikut. Pada suatu hari, dia dan Nabi Isa berjalan menyusuri sungai. Nabi Isa membawa 3 potong roti untuk bekal. Di tepi sungai itu, mereka beristirahat untuk makan. Masing-masing menghabiskan sepotong roti. Tinggal sepotong lagi yang belum dimakan. Nabi Isa alaihissalam pergi ke sungai untuk minum. Ketika kembali ke tempat makan, sepotong roti itu tidak ada lagi. Siapa yang mengambil sepotong roti tadi? Tanya Nabi Isa. Tidak tahu, jawab laki-laki yang selalu mengikutinya itu. Nabi Isa alaihissalam diam saja. Ia berjalan kembali. Laki-laki itu mengikutinya. Mereka bertemu dengan seekor rusa betina membawa 2 ekor anaknya. Nabi Isa memanggil seekor anak rusa. Anak rusa itu disembelih lalu dibakar. Dagingnya dimakan berdua. Tersisa sebagian daging dan tulangnya. Nabi Isa alaihissalam lalu menyuruh anak rusa itu hidup kembali. Atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa daging rusa dan tulang-tulangnya menjelma kembali menjadi anak rusa yang hidup. Itulah salah satu mukjizat Nabi Isa. Mukjizat adalah karunia Allah yang diberikan kepada para nabi. Demi Allah yang memperlihatkan kekuasaannya ini, siapakah yang mengambil sepotong roti tadi? Tanya Nabi Isa alaihissalam kepada teman seperjalanannya. Aku tidak tahu, jawab orang itu berbohong. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Orang itu terus mengikutinya. Di tepi sungai, Nabi Isa memegangi tangan orang itu. Lalu keduanya berjalan menyeberangi sungai. Mereka bisa berjalan di atas air atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Seperti halnya menghidupkan rusa yang telah disembelih dan dibakar. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya ini. Siapa yang mengambil roti tadi? Tanya Nabi Isa alaihissalam setelah sampai di seberang sungai. Aku tidak tahu, jawab orang yang mengikuti Nabi Isa itu. Dia sudah 3 kali berbohong. Apa dia akan berbohong untuk yang keempat kalinya? Mereka tiba di hutan. Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil. Atas izin Allah jadilah emas. Katanya, tanah dan kerikil itu pun menjadi emas atas perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam membagi emas itu menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian itu untukku, sepertiga untuk kamu, sepertiga lagi untuk yang mengambil roti, kata Nabi Isa. Laki-laki yang mengikutinya menjawab cepat, aku yang mengambil roti itu. Baiklah, ambil semua emas ini. Orang rakus yang telah 3 kali berbohong itu menerima semua emas. Sekarang pergilah sesuka hatimu, kata Nabi Isa. Keduanya berpisah. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjalanannya untuk berdakwah. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Orang rakus itu akan mendapatkan bencana karena keserakahannya. Allahu a'lam. Harta membawa bencana. Ini adalah kelanjutan dari cerita pertama. Orang rakus yang sudah 3 kali berbohong kepada Nabi Isa alaihissalam senang bukan main mendapat emas. Dia akan menjadi kaya raya. Berikan emasmu. Tiba-tiba ada yang berkata begitu.
Orang rakus yang membawa emas itu pun terkejut. Rupanya ia dicegat oleh 2 orang perampok. Ia tidak tahu sejak tadi ia diawasi oleh 2 orang perampok. Karena sedang berhayal dengan emas di tangan, ia pun lengah. "Ah, mengapa harus merampas emasku?" kata orang rakus itu, berusaha mengakali para perampok. "Lebih baik kita bagi saja dengan adil. Emas ini cukup banyak. Masing-masing akan mendapatkan bagian yang banyak juga." "Bagilah," kata salah seorang perampok. Memang emas itu cukup banyak, dibagi menjadi 3 bagian pun masih banyak. Mereka pun membagi emas itu. "Bagaimana kalau kita mencari makanan untuk bertiga?" usul salah seorang perampok. "Ya, betul itu," sahut orang rakus itu. "Pergilah salah seorang di antara kalian untuk mencari makanan." Salah seorang perampok pergi untuk membeli makanan dan minuman. Di jalan ia berpikir, untuk apa membagi emas itu bertiga? Lebih baik dikuasai sendiri saja. Makanan itu akan kububuhi racun, pikirnya. Mereka akan mati setelah makan. Emas itu akan menjadi milikku seluruhnya. Ia pun melaksanakan niat itu. Makanan yang dibelinya dibubuhi dengan racun. Ia bergegas kembali membawa makanan beracun itu. Ternyata yang berpikiran buruk begitu bukan hanya dia, temannya juga berpikiran sama. "Untuk apa membagi emas ini menjadi 3 bagian?" kata perampok yang menunggu temannya membeli makanan. "Kita bunuh saja teman itu. Emas ini kita bagi berdua. Bagian kita akan lebih banyak." "Betul itu," sahut orang rakus. "Kita bunuh saja kalau ia datang." Orang yang membeli makanan itu pun segera tiba. Tak tanpa ampun lagi dia pun dibunuh. Sekarang tinggal 2 orang yang menguasai harta itu. "Kita makan saja dulu, barulah membagi emas itu," tanya orang rakus. "Baiklah, mari kita makan." Mereka pun makan, padahal makanan itu sudah dibubuhi racun. Tidak pelak lagi tewaslah kedua orang itu, meninggalkan emas yang teronggok di tanah. Nabi Isa alaihissalam lewat di tempat itu bersama beberapa orang pengikut setianya. "Inilah contoh mengenai harta," kata Nabi Isa. "Maka berhati-hatilah terhadapnya." Begitulah akhirnya 3 orang itu tewas sia-sia karena memperebutkan harta. Wallahu alam. Kesan yang bisa kita ambil, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan rakus ya. Oke, selesai. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.